Halo guys, balik lagi sama gue Demon. Jadi di video kali ini gue bakal nge-spill build hybrid auto attack warlock, yang mana gampang banget bikinnya. Kalau gitu langsung aja. Oke, sebelum itu gue bakal ngasih tau dulu apa itu buildnya. Jadi yang pertama, hybrid auto attack itu membutuhkan item yang namanya Bloody Knight card. Intinya dia adalah tiap auto attack tuh dia bakal nge-trigger Meteor Storm level 10, yang mana kalau mau dicari tahu, warlock itu maksimal cuma sampai level 8 ya guys ya. Untuk damage-nya kita nggak tahu, cuman yang jelas intinya warlock sendiri nge-casting hanya level 8, sedangkan Bloody Knight itu bisa level 10. Jadi kalau bisa kita manfaatkan si Meteor Storm-nya harusnya bakal OP banget gitu ya. Dan di video kali ini gue nggak bakal nge-compare sama tipe caster sama sekali. Jadi nggak ada yang perlu di-compare ya. Kalau misalnya kalian mau tipe caster boleh. Dan kalau mau tipe auto attack juga boleh gitu ya. Nah di sini kalau mau dilihat, equipment-nya tuh sebenarnya simple banget guys. Ini build pertamanya ya, yang mana harusnya semua orang bisa menyentuh equip preset kayak gini. Yang penting adalah menggunakan Epic Spirit dan juga menggunakan Rift Set. Berhubung equipment ini menggunakan Rift Set, udah pasti ramah banget sama free to play. Jadi untuk free to play yang mau coba-coba itu bener-bener boleh banget. Karena gampang, sesimpel pakai Epic Spirit dan Orleans Set. Yang mana Orleans Set ini memberikan variable casting time yang nantinya akan gue jelaskan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dari bagian kartunya aja ya. Di kartunya di sini simple aja, kita tinggal pakai Bloody Knight dan Advancing Mistletoe. Nah, Advancing Mistletoe ini kemungkinan besar nggak bakal gue ganti dalam waktu dekat, karena emang sebagus itu. Bahkan kalau mau di-compare pun hampir sama, bahkan setara dengan Baphomet card, jika yang menggunakan adalah Warlock gitu ya. Karena damage to monster sama aja kayak Baphomet card gitu ya. Lalu di sini ada juga shieldnya menggunakan Orleans. Di sini kalau kita lihat ada kartunya menggunakan Gale Speed, karena kita rely on attack speed, jadi mau nggak mau harus angkut attack speed yang banyak gitu ya. Lalu di sini ada Munak Bintang yang mana udah ngasih ignore defense, sudah pasti kita butuh. Lalu di sini ada Adventure Master Clock. Pakai My Fair Lens. Aslinya endgame-nya kita bakal pakai Harpy Bintang, tapi karena harganya mahal jadi nanti aja nggak masalah belakangan. Lalu di sini ada Master Boots. Kita pakai Familiar Bintang, ini slightly lebih murah, jadi harusnya bisa diambil secepatnya gitu ya. Lalu di sini ada Orleans Glove, seperti biasa untuk menyalakan set dengan Orleans Server. Di sini kita pakai Novice Mate aja biar murah gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ke arah endgame, harusnya kita bisa pakai Zipper Bear Card Bintang. Lalu di sini ada juga si braceletnya, yang diambil itu si bagian Ignore MDF ya. Di sini kita kasih Greatest General karena kita rely on attack speed, jadi buat dapat magic damage 10% tuh gampang banget dari Greatest General. Buat tipe caster gue nggak nyaranin pakai ini karena kalian nggak mungkin auto attack. Semisal auto attack pun attack speednya nggak mungkin sekencang itu ya. Jadi buat nyalain 10% itu bakal susah banget. Jadi kalau bisa hanya untuk tipe auto attack gitu ya. Lalu di sini gue pakai Happy Lunar. Kenapa? Karena di sini ngasih magic damage 3%, sesimpel itu aja alasannya. Dan juga di sini ada all attributes plus 3. Alasannya kenapa? Nanti bakal kita lihat nanti, oke? Lalu selanjutnya ada Monocle, ini udah pasti ini bisa didapetin sama semua orang. Kalau kemarin melakukan Battle of Cake pasti dapat gampang. Lalu di sini ada Angry Snail. Menurut gue di sini Angry Snail ini sangat berguna, yaitu ada variable casting time-nya 10%. Kita tahu kita sangat butuh variable casting time yang akan gue jelaskan nanti alasannya kenapa. Cuman kayaknya gue pribadi walaupun harganya mahal bakal gue tabrak sih, gitu ya. Lalu di sini ada Terrible Tornado Tatsumaki, bisa kita bilang lah ya, karena ini collab sama One Punch Man, jadi kalau bisa diangkut aja. Di sini sih tulisannya skill damage plus 4%. Dulu pas build gue masih kayak begini, damage gue tuh berkurang dibandingin sama Devil Wing. Cuman intinya untuk saat ini, equipment gue udah oke banget dipakai buat dikasih Terrible Tornado ini si Tatsumaki ya, jadi pakai ini aja. Alasan resmi gue sih sebenarnya karena movement speednya 5% aja sih, gitu ya. Ini akan berguna banget nanti ketika di PvP gitu ya. Jadi kalau bisa diangkut, angkut. Oke. Lalu satu lagi ada si Soul's Tales. So far di sini fire element damage-nya sangat ngangkat meteor kita ya. Tapi boleh banget pakai yang lain kayak yang ada source-nya magic attack persenan something. Cuman gue lebih prefer si Soul's Tales karena di sini ada all attributes-nya. Yang seperti biasa akan gue jelaskan nanti gitu ya.
Jadi preset pertamanya kayak gini. Oke. Nah, untuk itu kita lihat dulu kebutuhan si meteornya. Si meteornya itu membutuhkan 10 detik casting time. Gimana cara ngakalinnya biar minus 10 detik? Sebenarnya sesimpel kita tinggal pakai perhitungan matematika biasa aja. Kalau mau dilihat di sini variable casting time gue harusnya 50% ya. Cuman gue ada enchant yang mana nanti gue bahas nanti aja. Jadi aslinya kalau kita nggak punya enchant tuh kita cuma bisa punya 50% variable casting time. Logiknya kita move ke tempat lain ya. Oke, logiknya dengan preset yang tadi kita akan mendapatkan 50% variable casting time, yang mana 10 detik dikurangin 50% kan pasti sisanya 5 detik ya. Nah, sedangkan di gamenya itu ada keterangan kalau every 30 decks will reduce variable casting time by 1 second. Berarti bisa kita asumsikan kalau misalnya 5, karena sisa 5 detik ya, kita tinggal 5 kali 30 second aja gitu ya kan. Sesimpel itu aja. Jadi 5 dikali 30 decks, jadi total 150 decks. Nah, dengan menggunakan 150 decks, harusnya variable casting time kita bisa sampai 0 buat si meteornya gitu ya. Ini kalau dihitung-hitung intinya harusnya buletnya 150 ya. Ini karena 525 jadi segini gue buletin aja gitu ya kan. Nah, bikin 150-nya sebenarnya gampang-gampang susah, tapi emang source-nya lumayan terbatas kalau base levelnya masih kecil gitu ya. Nah, di sini setiap gue live stream selalu ada yang bertanya, "Bang, kok dex lo bisa gede? Dapet dari mana aja?" gitu ya. Jawabannya adalah dari sini. Di sini udah gue rangkumin dex gue dapet dari mana aja ya so far, dan gue nggak ngerasa nemu dari mana lagi. Cuman kalau misalnya kalian ada nemu source dex dari mana lagi, bisa kasih tahu gue di komen ya. Jadi pertama-tama di sini gue pakai Epic Spirit yang mana udah jelas isinya 5 dex dan Rift Armor 6 dex. Dan juga di sini Rift Shoes ada 3 dex dan ACC Rift tuh ada 10 dex 5 tapi 2 pieces, jadi total 10 dex ya. Nah, di sini udah mulai alasan kenapa gue pakai kostum-kostum yang ada all statnya, karena di sini dia 3 all stat dapat 3, 2 all stat dapat 2 dex ya. Lalu di sini gue kebetulan dapat enchant yang di sini dapat 10 di bagian ACC. Lalu juga dapat enchant dex di sini di shield sebanyak 8 dex gitu ya. Nah, lalu ada source lainnya yang lumayan gak kelihatan kalau kalian gak perhatiin. Yaitu pertama ada Leo Diadem. Si Leo Diadem ini bisa kita dapatkan dari BOC kemarin. Jadi next time kalau kalian ngeliat Diadem di Battle of Cake, kalian ambil aja ya. Apapun diademnya, nggak mesti dex, semuanya aja. Karena sebetulnya lumayan susah banget buat dapetin diademnya. Oke, jadi nggak perlu kalian cari tahu, intinya nurut aja menurut gue ya. Pokoknya kalau ada diadem yang muncul dalam bentuk blueprint, kalian ambil aja karena susah craftnya, oke? Lalu di sini juga ada Miss Case card yang mana deposit juga sama kayak diadem. Dia kalau di deposit dapat 1 dex. Jadi kalau bisa ngambil sekarang aja sebelum barangnya open bid karena rugi ya kan. Lalu di sini ada Adventure Handbook dapat 9 dex. Terutama ketika kalian udah Adventure Handbook rank B, harusnya kalian bakal dapat 9 dex gitu ya di total. Karena tadi tulisannya 11, itu maksudnya 9 Adventure Handbook, 1 Miss Case dan 1 diadem. Hasilnya 11 gitu ya kan. Lalu di sini ketika gue Warlock job level 43, gue dapet 55 dex total. Lihat dari mana, jujur gue nggak tahu. Ini gue ngecek sendiri, ngecek manual, oke ya. Jadi intinya akan bertambah terus sampai job level gue 60. Kalau job level gue 60, kita lihat nanti capnya berapa ya. Cuman intinya slowly aja. Lalu di sini ada multi job sorcerer. Kalau kita balik lagi, kilas balik ke bagian class sini. Di sini kita tersedia ada yang namanya multi job. Multi job ini hanya kita gunakan untuk mencari primary statnya aja. Kalau emang kalian udah komit banget sama Warlock, harusnya kalian menggunakan multi job ini hanya untuk mencari primary stat gratis. Gimana caranya? Dengan cara tinggal kalian ubah aja jobnya jadi job terakhir sorcerer ini. Kalau misalnya kalian jadi sorcerer, kalau misalnya kalian jadi profesor, kalian akan mendapatkan dex 4, lalu ketika selesai jadi sorcerer, kalian akan mendapat dex 6. Yang mana di total dari tree-nya sorcerer akan mendapatkan 10 dex. Dan source dex lainnya tentu ada di hunter. Jadi kalau bisa, kalau emang udah commit ke wizard, kalian multi job bisa banget ke sorcerer dan ranger aja gitu, oke? Buat dapetin primary statnya. Nah, di total kalau misalnya sniper gua tadi udah jadi ranger, gua akan mendapat 133 dex di sini ya. Yang
yang mana menurut gue sangat besar. Kan kalau dilihat kan si Rangernya dapatnya 6 ya. Kalau mau lihat di chart gue sendiri pun Dex-nya itu total 127. Jadi hitungan gue bener ya, 127 kurang 6 tambah 6 133. Jadi so far udah bener source Dex-nya gitu ya. Nah, Dex tersebut bisa kita gunakan untuk mengakali si itemnya. So far kalau mau dilihat pakai preset yang pertama ya, pakai build Orleans, itu ignore defense kita bakal kecil banget, yang mana cuma sampai 64%, yang mana menurut gue ini lumayan kecil banget ya. Nah, gimana cara boost ignore defense-nya? Yaitu dengan cara ngakalin slot shield-nya dengan item yang ngasih ignore defense gitu. Nah, di sini gue menggunakan preset kedua, yaitu menggunakan full reset, yang mana gue udah melepas si Dex-nya tadi ya, si Orleans-nya buat nyari variable casting time. Sini kan ada 20, jadi gue harus mengorbankan 20 variable casting time gue gitu. Nah, kalau diperhatiin source variable casting time gue tuh bener-bener cuma dari Epic Spirit dan Angry Snail. Jadi kalau misalnya kita berkaca balik lagi ke tabel ini, si Angry Snail ini Angry Snail dan Epic Spirit cuma menghasilkan minus 30% variable casting time, yang mana bersisa 7 detik. Nah, biar ngakalin 7 detiknya habis, kita berarti harus menggunakan 210 Dex, oke? Nah, kebetulan di sini gue dapet enchant juga. Sebelah mana ya enchant ya? Nah, kebetulan gue dapet variable casting time reduction 2,5%, yang mana kalau pengen di-add ke bagian section ini harusnya gue 32,5 ya kan? Nah, 32,5 di sini harusnya sisanya, wah ini karena pembulatan ya. Komanya gue keluarin deh. Nah, aslinya 32,5 dan sini 6,75 second. Gimana cara gue ngakalin 6,75 second? Gue sesimpel tinggal bikin 30 dikali dia. Hasilnya gue membutuhkan 22,5. Bukan S sih ini formatnya, ya format default angka aja lah ya, number. Nah, gue cuma butuh 22,5. Kan gak mungkin bulat ya, karena ini roundingnya ke bawah jelek. Jadi kita bulatin aja ke atas, jadi kita harus nyarinya 203 gitu ya. Nah, ngakalin 203-nya ya simple. Sini kan kondisinya equipment gue kan udah plus 127, berarti tinggal 203 dikurangin 127 ya kan. Hasilnya gue tinggal menggunakan Dex-nya 76. Dengan Dex-nya 76, Meteor gue akhirnya udah bisa minus 10 second, oke? Ini konseptual banget ya, jadi nggak apa-apa videonya lumayan lama. Nah, lalu dilihat lagi dari equipment-nya. Berarti setelah gue udah bisa menggunakan 76 Dex, ignore defense gue udah bertambah menjadi 90%. Yang mana damage gue udah keangkat banget. Seperti yang kita tahu kan Meteor itu kan sangat bergantung dengan ignore MDEV ya. Jadi kalau bisa diangkat setinggi-tingginya sih. Oke. Lalu berkaca dengan statnya ya, kita kembali lagi ke statnya ya. Di sini kita menggunakan Dex 76, full INT dan sisanya ke Agi aja. Kenapa Agi? Karena kita butuh SPD ya. Jadi kita nge-skip fit banget. Lalu kita move ke Aesir Monument. Jadi di Aesir Monument ini kalau kita lihat sebenarnya simple aja. Kalian tinggal sesimpel auto move aja cari yang Fewest Medal. Kenapa? Karena Gold Medal ini sangat krusial banget dibanding Gold Country. Nanti kalian akan ngerasain sendiri betapa susahnya nyari Gold Medal ketimbang Gold Country gitu ya. Jadi first thing first, kalian tinggal nyari aja si Meteor Storm. Kalian tinggal ke atas kanan ya, section Meteor Storm. Ini semuanya satu lingkaran tuh Meteor Storm semua. Jadi tinggal kalian ambil aja. Tapi first thing first, kalian hanya perlu ngambil level 1 aja. Kenapa level 1? Karena cooldownnya lebih sebentar. Nanti kalian akan tahu kenapa kalian butuh cooldown paling sebentar gitu ya. Lalu yang kedua, kalian akan mampir ke bagian Fire Pillar sampai tamat, sampai double Fire Pillar selesai gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian bisa lanjut ngambil ke Meteor Storm lagi sampai level 7. Oke. Nah, nanti setelah kalian berubah jadi Warlock, kalian akan ngebuka path kecil ini, sesimpel lingkaran kecil ini. Ini akan membuka Meteor Storm lagi, jadi totalnya level 8. Setelah selesai, kalian bisa mampir ke
Sini, Auto Holy Spirit. Auto Holy Spirit itu apa? Dia itu auto attack ngeluarin Soul Strike. Jadi kalian ambil aja nih 4 lingkaran. Setelah kalian ambil, kalian ada trigger auto attack tuh ngeluarin Soul Strike. Kenapa kita pakai auto Soul Strike? Karena auto Soul Strike itu sendiri bisa membantu ngeproc si BK cardnya. Jadi sesimpel basic attack lumayan nambah-nambah trigger rate buat si BK cardnya itu ya. Nah, setelah selesai, gue sangat merekomendasikan kalian untuk mampir ke ya ini ada section di sini namanya Auto Attack Igniting. Kalau misalnya kalian lihat di sini itu statnya adalah dia kalau pakai Flame Heart Auto Attack nge-trigger Alight. Alight itu digunakan untuk apa? Untuk nambah-nambah damage aja sih sebenarnya. Jadi sangat lumayan dan kalian requirement-nya adalah si Flame Heart ini ya. Oke, nanti kalian tinggal taruh di quick cast aja. Nah, setelah selesai, baru kalian bisa move ke Fire Damage. Fire Damage ya tinggal klik-klik ya, Fire Attack, Fire Attack, Fire Attack gitu ya. Tinggal kalian isi aja semuanya sebanyak-banyaknya. Nanti setelah selesai, ntar aja, karena gue aja belum kelar nih Fire Damage saya. Jadi, next time aja bakal gue kasih guide yang lebih advance-nya lagi gitu ya, oke? Nah, gue rasa gue udah mencakup semua build-nya. Jadi, kemudian kita enaknya ngetes damage aja kali ya. Gimana cara kerjanya. Jadi, kalau kalian lihat, di sini kan kita ASPD-nya normal ya. Kayak cuma 240% doang. Yang mana maksimalnya 480%. Logikanya, semakin cepet attack speed kita, semakin ke-trigger auto soul strike-nya, semakin ke-trigger juga meteor storm-nya. Jadi, kalau bisa, ASPD-nya kita bikin 480%. Nah, gimana cara bikin ASPD 480%? Yang pertama, kalian bisa pakai Cuisine dulu ya. Cuisine-nya itu ada di sini. Enaknya sih kalian taruh di quick cast kayak gue ya. Ini ke Cuisine, terus ada section namanya nih Original Wheel Broth. Dapat dari mana? Kalian bisa ngambil dari food voucher, tinggal ambil aja. Jadi ini kita makanin 6 pieces ya, atau enggak sesuai selera aja butuhnya berapa. Cuman sering kali 6 pieces no problem sih. Oke, setelah udah makan, kita lihat dulu SPD-nya berapa. Udah 306. Kalau masih kurang, kita bisa pakai Agi Meal B. Nih, Agi Meal B, harganya 25.000 di food shop. Lumayan costly, cuman menurut gue worth it banget buat ngeprok gitu ya. Tinggal kita makan aja, lalu kita cek lagi ASPD-nya udah mencukupi apa belum. Oh, ternyata masih kurang. Kalau masih kurang, ada satu lagi item yang namanya Awakening Potion. Kalau lihat di Awakening Potion di sini masih. Ini warnanya hijau. Ini gue lupa namanya berapa ASPD. Pokoknya durasinya 15 menit. Namanya berapa ya? Oh, 15% ASPD. 15% ASPD. Kalau dilihat ASPD gue udah 480% gitu ya. Jadi setelah 480%, kondisinya harusnya udah enak banget untuk kita mukulin monsternya. Kita coba ya. Di sini monsternya itu Earth. Kalau kita start attack, berapakah damage yang dihasilkan? Kita lihat. So far ya mungkin akan slightly lebih kelihatan susah ke trigger ya. Cuman in the end bakal ke trigger kalau kita tungguin aja ya. Oh, jangan lupa pakai ini. Nah, ke trigger ya. Bolanya ada stackan nih, jadi kalian mungkin slightly nggak terlalu ngeliat. Cuman ini kalau dilihat ya, ada yang damage-nya 544, ada yang damage-nya 600.000. Nah, yang 500 fluktuatif gini damage-nya ya. Pokoknya gitulah. Jadi di sini ada stack-nya dan DPS-nya gue bisa kena sampai hampir 3 juta ya. Padahal belum semenit. Oh, udah 3 juta nih DPS-nya nih. Jadi mungkin bisa kalian compare juga dengan build kalian sendiri dengan konteks yang sama-sama setara kali ya ngomongnya ya. Di sini gue bisa dapat sampai 3 juta. 3 juta. Oke, kita coba stop di semenit kali ya. Stop. Intinya gitu ya. Ini tadi seperti yang kita lihat, damage output kita bisa sampai daerah 3 jutaan something gitu ya, dengan bantuan attack speed-nya Meteor Storm dan juga manual casting-nya Meteor Storm.
Jadi bisa disimpulkan adalah harusnya build ini tuh 95% persis kayak tipe caster, cuman bedanya adalah distribusi statnya. Yang biasanya eksesnya itu bakal dilempar ke Fit, tapi kalau tipe SPD ini bisa dilempar ke Agi buat mencari ASPD-nya. Dan juga kalau melihat dari foodnya, semisal cuisine pun, si cuisine-nya itu sesimpel biasanya kalau caster pakainya M-Pen si original wheel juice, cuman kalau kita pakainya ASPD. Walaupun kelihatannya bakal kurang, cuman in the end gue ngerasa bakal lebih better sih, jadi no problem ya. Karena ini luck based, gue bisa bilang build ini luck based. Kenapa? Karena kan tergantung ke trigger atau enggak ya si meteornya. Jadi lumayan fluktuatif aja sih damage outputnya. Cuman bisa gue pastikan untuk char setara kayak gue, harusnya damage-nya gedean tipe auto attack ya. Gitu aja. Video ini bakal panjang kayaknya, gue ngeditnya juga, tapi nggak masalah. Gue udah sharing, utang gue udah lunas karena semua orang nanya mulu, mau yang internasional atau orang Indo pun nanya mulu, jadi akhirnya udah. Dan kalau mau diperhatiin dengan build yang exist, yang di share mulu sama orang-orang tuh beda banget. Kenapa? Karena orang-orang tuh rata-rata pada pakai build si siapa namanya tuh, Forest Staff. Orang-orang pada insist buat pakai Forest Staff, yang mana gue nggak ngerti alasan tepatnya kenapa. Karena kalau dilihat dari Forest Staff pun weapon Forest Staff, nah dilihat dari Forest Staff pun isinya cuma SPD doang gitu ya, jadi lumayan gak make sense. In terms of attack speed harusnya udah ngangkat, tapi damage-nya nggak ada. Jadi kita tetap akan bergantung antara pakai Epic Spirit ataupun pakai Wizardy Staff gitu buat ngangkat damage si meteornya. Gitu, itu tadi outro, oke? Gitu aja. Thank you buat nonton. See you next video. Bye bye. Thank you.